ini kan di sana tuh gue kesurupan masal sering tapi udah nambah mulai. Ada rumah yang emang keren banget. Pertama yang nyambut gue itu mbak-mbak pakai kemben Bali. Dulu waktu gue di kantor yang sebelum sekarang, ada di Gandaria, katanya lantai 3 itu adalah yang paling horor. Dan semua orang tuh merasakan, melihat dan lalala gitu kan. Pernah ngalamin lah gitu. Iya, dan gue itu bisa pulang sampai jam 12 malam di kantor itu sendirian. Gue nonton, gue apa gitu, gue mager pulang gue nonton. Misalkan kayak ada yang Mbak Glo pulang ya gitu kan. Jadi mereka harus pamitan. Takutnya ntar ada yang lain, takutnya ada yang menyamar seperti dia. Jadi dia harus yang kayak gue udah pulang nih gitu kan. Mbak Glo nggak apa-apa sendirian, nggak apa-apa gitu kan. Maksud gue adalah gue agak takut karena gue denger cerita gitu kan. Tapi gue harus lawan, gue nggak mau dia menang karena gue takut gitu kan. Terus kayak bau pandan nih gitu kan. Kayak bau pandan nih gitu kan. Terus gue yang peju dong. Nah itu emang peju bau pandan. Skip nggak jadi horor nih kita tuh. Peju bau baik dong. Nggak tahu lagi. Goblok. Enggak. Terus habis itu kayak jadi baik itu pemutih baju. Ya kan gua memberi. Benar. Iya kan? Iya, terus kayak mereka memberi vibe yang horor sama gue nih bau pandan nih tiba-tiba, terus gue cuma bisa bilang musang. Ya emang musang. Memang musang, tapi kan ya katanya mereka yang takut ya ada lah gitu kan. Sampai kayak satpam di kantor gue tuh yang kayak Mbak Glo nih yang penunggu lantai 3 gitu kan. Karena gue yang aduh kayak gue lagi nonton horor nih tiba-tiba mati lampu. Gue nggak mau lari, gue nggak boleh lari. Gue cuma kayak Tuhan, gue nggak boleh takut, mereka nggak boleh menang. Gue takut nih. Gue ngomong dalam hati, gue takut tapi mereka nggak boleh menang. Gue ngomong gitu. Terus ya kayak tiba-tiba terus nyala gitu kan. Terus bener tiba-tiba ada bau pandan. Enggak nggak mungkin musang lah. Dan ternyata beneran musang. Beneran musang gitu kan. Jadi kayak ada ventilasi gue yang iya enggak gue maksud gue itu kayak lu bisa positif kok gitu kan. Kayak misalkan lu kayak ada lu ada suara kayak kunti, itu musang sange gitu kan. Musang sange emang bunyinya kayak gitu lah, apa yang kita dengar di film-film gitu kan. Tapi kalau kayak misalkan gue naik ke gunung, gue nggak pernah, tapi gue pernah naik, gue pernah trekking ke Goa Jepang yang di Jogja. Itu kan banyak banget terus kayak si orangnya cuma bilang yang hati-hati ya Bu, kalau misalkan udah ada aneh-aneh turun aja gitu kan. Terus tante gue adanya bapak gue tuh memang yang bisa ngelihat, jadi dia nggak mau naik gitu. Jadi itu kan ada patung-patung itu kan, ya nggak sih di Goa Jepang? Ini Jogja. Gua yang mana itu? Ada banyak lagi gua Jepang, di Bandung juga ada. Gua nggak tahu tuh yang mana. Tahu. Nggak ada. Terus patung-patung. Gua cuma sampai ke goa yang ketiga karena itu ini bom misi, bom senjata itu berasa banget. Terus tiba-tiba gue jatuh. Jadi kan tuh kan naik, ini kan jurang nih. Gue jatuh, padahal gue nggak kesandung apa-apa. Terus kayak terus pas kita turun si orang yang di bawah nanya gimana lah gitu kan. Mbaknya jatuh ya gitu kan. Iya, kesandung apa? Enggak ada gitu kan. Itu katanya ada yang mau masukin elu gitu. Tapi mungkin lo lebih kuat gitu. Tapi lo lebih kuat. Thanks God. Gue cuma kayak thanks God gue dilindungi. Gue cuma kayak gitu doang. Jadi akhirnya gue cuma kayak jatuh doang. Padahal gue gak kesandung apa-apa. Gak ada apa-apa. Bener-bener kayak yang batu besar pun. Kalau kerikil kan gak mungkin bikin gue jatuh ya. Batu gede pun gak ada. Berarti itu mbak mau dimasukin tapi dia nggak kuat, mungkin mbaknya lebih kuat ya. Terus gue cuma bisa bilang thanks God gue dilindungin, mungkin ibu gue bapak gue doanya juga kencang gitu. Misalnya kita ngomongin soal kayak ada kita lebih kuat atau menangkal lah, badan kita lebih kuat dari hal-hal kayak gitu kan. Kalau di daerah gue tuh kayak orang jadi miara burung, jadi kalau misalnya dia keserang atau ada hal-hal gaib gitu kan yang kena hewannya, yang kena burungnya gitu. Gue nggak mau lagi, kasihan dong. Tapi emang itu kayak nggak di daerahmu aja, di mana aja sih? Iya, tapi itu cara melawan gue adalah gue takut nih Tuhan, tapi gue nggak mau kalah. Gue nggak boleh kalah temen gue. Gitu. Kayak misalkan gue jadi waktu itu di kantor gue yang sebelum ini, gue memang dapat ruangan sendiri yang segede gini lah ruangannya kira-kira. Itu gue pernah di jendela itu di dar gitu. Gue semakin tidak mau cabut. Gue semakin gak mau cabut. Terus, itu bukan nantang ya? Kamu gak nantang gue cuma, Tuhan, gue bukan sotoy ya. Gue ngomong, gue bukan sotoy, gue bukan nantang, tapi gue gak mau dia menang.
Gue cuma ngomong kayak gitu, gue beneran digedor beberapa kali gitu kan. Terus udah begitu kayak yang itu gue ingat banget lagi mau Kamis Putih, gue nungguin kakak gue kan. Ya udah begitu jamnya gue cabut. Gue cuman kalah ketika tuh musang yang depan itu muncul depan mata gue cabut, gue lari. Musang ntar gue rabies. Pernah bener-bener face to face? Ada. Jadi gini. Jadi waktu zaman gue kecil itu selain si om-om, ini rumah gue nih depan, di sini tuh kayak ada dulunya tuh teras buat motor. Sekarang jadi gudang. Nah, ini teras motor, di sini tuh jendela kamar gue. Gue sering bilang sama mama itu ada tante cantik gitu kan. Karena kan banyak nenek Belanda saat itu. Di Pamulang tuh kan banyak banget, makanya banyak bule kan di Tanah Harja itu. Gue kuliah itu 2011 2012 lah. Jadi tetangga gue itu ada yang orang Ambon. Dia dia koleksi jeep banyak banget. Jadi waktu gue lagi sama mantan gue gitu, diantar pulang. Terus kita gini, wih ada cewek Belanda nih. Kita sama-sama melihat, untungnya cantik gitu kan, bener-bener yang kayak pakai topinya yang kayak gitu, topinya dia gitu. Kok ada cewek Belanda gitu kan. Terus pas parkir, jadi bener-bener ini rumah gue, ini tetangga gue di sini. Jadi begitu dia parkir, kita akan bisa nengok ke belakang gitu kan. Cantik banget gitu, pas kita nengok nggak ada. Ya segitu doang. Gue ngeliat 2 orang. Dan mantan gue pun lihat lagi. Tapi untungnya setan itu ngeliat kamu juga? Enggak face to facean gitu, enggak. Lu berdua mantan lo gitu? Untungnya dia ngeliat, jadi dia ngeliat, iya ya kok ada orang bule gitu kan. Pas udah di parkir terus kita nengok ke belakang nggak ada. Kalau gue gini, pas lagi pernah sebelum gue tinggal di sini nih, gue pernah ngontrak di daerah Tangerang dan itu bener-bener di tengah-tengah sawah dan posisi rumah Tangerang sini sih masih di daerah Kunciran. Memang bener-bener posisi rumah yang gue kontrakin itu di tengah-tengah sawah. Bener-bener sawah. Jadi kita mau terus menuju ke sana tuh ngelewatin sawah dan paling pojok. Gue yang paling pojok, gue dapet yang paling pojok. Jadi pas lagi gitu istri lagi hamil tuh, ngisi. Antara 4 sampai 5 bulan lah. Sebelah gue ini tadinya kosong baru 2-3 hari kalau nggak salah. Ada yang ngisi tuh. Suami istri juga, anaknya 2. Satu udah kayak TK gitu, satu lagi masih bayi, masih umur 6 bulan lah. 6 bulan tuh gue ingat banget. Itu jam jam 12 lewat lah. Jam 1, jam setengah 2 gitu kan. Karena kan gue emang selalu standby nih, bini gue harus kalau malam kan suka mau pipis atau apa nih. Kita nggak temenin kan, ya suami siaga kan, harus kayak gitu kan. Nah, pas lagi nonton TV begini, tiba-tiba si sebelah kontrakan gue nih anaknya nangis. Banget. Gue denger ada yang nangis juga, tapi bukan bayi. Orang gede. Tapi bukan bayi, cewek, orang gede. Emang posisi gue, jadi di situ cuma ada 3 kontrakan gitu kan, bener-bener di tengah sawah, gue doang yang bertiga itu. Tapi posisi yang cewek nangis yang kamu denger di sebelah mananya pas kamu? Pojok. Itu rumah, bukan? Bukan, sawah. Yang sawah itu tadi. Banyak pohon pisang, pohon rambutan, pohon asem, pohon bambu kan. Bilang gue nggak bakal takut, gue keluar. Ya. Gue keluar. Bagus. Cegrek. Lu tantang. Bukannya nantang juga sih. Iya bukan. Iya pokoknya kita memberanikan diri lah. Iya. Gue keluar pintu, jegrek. Itu paling bagus sih. Si ibu-ibu sebelah gue ini keluar juga, jegrek, bawa anaknya sama anak yang kecil. Wah, itu parah sih bro. Dia keluar, nggak pakai banyak ngomong, dia bilang, Mas denger gak? Denger. Istrimu lagi ngapain? Tidur. Jadi nggak ada temennya lagi kan, istrinya tidur. Mau gimana lagi bunting? Sendirian. Lagi bunting bro. Aku buka pintu. Gue keluar buka pintu, ya gue lihat kanan udah sawah, kiri sawah, cuma rumah doang 2 sisanya kan dari yang rumah gue. Pas dia bilang, kan langsung dia tembak ke gue kan, Mas denger gak? Iya saya denger. Di mana ya? Kata dia gitu. Ya gue langsung nengok ke kanan, gue nengok begini, zet. Itu pohon pisang begini nih. Pohon pisangnya doang. Tahu gak gitu apaan? Itu anaknya makin nangis. Anak bayi yang digendong ya makin nangis dan makin begini nih, makin meluk gitu. Si anaknya meluk kakinya begini nih. Anak kecil itu mereka bisa ngerasain itu aneh gitu deh. Bisa jadi yang kayak waktu yang pas lagi kerasukan masalah di sekolah gue yang gue nggak ada. Jadi ada senior gue yang memang dia bisa. Jadi dia tolong. Begitu dia kelar terus dia
Jadi kan ada warteg tuh di sekolah gue, ada anak kecil nangis ngeliat dia. Kayak gitu. Nangis ngerti, mungkin gue nggak tahu ada apa yang di dalam tubuhnya. Gloret, lu kapan pulang gitu kan, gue butuh bantuan lo gitu. Ya begitu gue pulang ya nggak ada apa-apa. Untuknya gue nggak ngerasain sih. Nggak ngerasain. Itu habis gitu tuh, habis gue ngelihat pohon langsung mundur begini kan, habis gue nengok begini langsung gue mundur begini, terus gue ngeliat anaknya yang satu megangin kakinya, satu lagi nangis saya begini kan, depan gue masih ada kontrakan tapi belum jadi, masih cuma ada kayak besi-besi penyangga gitu kan. Ya itu di situ dia ada. Gue ngelihat ibu-ibu itu ngelihat. Dia ngapain tuh? Ya diem aja, madep ke kita. Ibu itu nangis, langsung begitu, nangis sambil teriak. Gimana sih? Itu kapan kejadian itu kapan? Wah udah tahun kemarin sih. Tahun lalu ya? Tahun lalu. 2020 dong. Baru dong. 2019 2020 lah. Akhir-akhir. Baru lah. Iya. Nah, pas lagi ibu itu nangis, istriku keluar tuh. Bangun, set. Apaan ya? Dari gitu. Udah masuk, dari gitu. Masuk. Aku ngeliat. Gua ngeliat. Kalau di spesifikin ya, karena emang detail banget. Jaraknya kayak dari sini ke kamera. Emang kalau digambarin ya, kalau gue digambarin, gue nggak lebih-lebihin bentuknya yang kalau lihat biar yang nonton juga bisa tahu kan. Gue nggak lebih-lebihin, gue nggak kurang-kurangin. Satu dia napak. Oke. Terus bajunya begini nih tuh. Jadi separuh tapi begini tuh, kayak baju daster kesobek. Span. Enggak, baju daster kerobek. Baju daster kesobek putih. Rambutnya nggak panjang, mukanya putih, matanya nggak ada. Iya, dia rambutnya kayak kriwil gitu kan, kayak keritingnya berantakan gitu apa? Cewek baru mandi nggak sisiran, nggak catokan. Jadi begitu, ini putih semua, matanya nggak ada semua. Iya, putihnya itu memang bener. Ini kalau apa yang aku lihat, putihnya bahkan putih begini kan. Ya. Pernah gue lagi di Jogja di rumah tante gue, itu gue kakak gue dengar jam 1 subuh ada suara delman. Pas kita buka jendela nggak ada apa-apa. Itu udah nggak masuk akal sih. Minum. Ada yang mau nanya nih, Martin? Nanya dong. Atau mungkin kalian yang menonton kita bisa kasih di kolom komentar pengalamannya juga kayak gimana ya. Itu pasti ntar bakalan kita bacain, ya kan? Masa sih? Sama kalau bisa juga share tempat angker gitu ya, yang Jabodetabek aja ya. Karena next kita bakalan explore. Tapi explore kita ntar beda. Gue pernah explore ke, gue lupa lagi namanya. Paling beda. Ada hotel di Semarang. Jadi dulu tuh dia hotel, sekarang kayak gue pernah ke situ. Jadi dia itu adalah hotel yang sekarang udah nggak keurus gitu. Aduh, gue lupa namanya apa. Kaget tuh. Ya kan? Kalau kalian tahu, kasih tahu ya namanya apa, karena gue beneran lupa hotel gitu. Di Semarang guys. Hotel di Semarang. Dulu dia hotel mewah, sekarang udah nggak jelas. Gue ke situ, gue ke tempat itu gitu. Terus sebenarnya kan kakak gue kan nggak mau, kakak gue tidak mau lah ke tempat-tempat kayak gitu kan. Terus gue cuma bilang, kalau lu ditinggal sendiri di mobil, tiba-tiba ada sosok gue yang ngajak lu ke dalam, katanya bukan gue, gimana gitu kan. Ikut, tapi ya terus kayak gitu memang kayak gara gue ngeliat lagi sebenarnya gitu kan. Tapi gue nggak ngomong gitu, terus gue nggak ceritain tempat, nggak mau. Jadi gini, gue sama abang gue ada yang pernah ketemu nggak ya? Kayaknya belum deh. Namanya Alien. Itu dia adalah partner gue untuk kayak ngomongin kayak gini gitu. Kita ngeliat ada sosok yang kayak ngerangkul kakak gue gitu. Di saat itu. Enggak cuma ngerangkul, tapi habis itu udah lepas gitu. Cuma kayak mungkin dia say hello kali ya, gue nggak tahu apa gitu. Terus gue cuma, lo liat nggak tadi Nadia diginiin? Iya lihat. Ya udah jangan bilang Nadia. Tapi tadi nonton lagi ya berarti. Ya barusan tahu nih. Syuting barusan tahu ntar. Iya kayak gitu, terus ya udah. Tapi sebenarnya menurut gue kalau lu gini, lu mau explore, niat lo apa? Niatnya explore nih. Yang pasti sih ketangkep sih di kamera sih. Walaupun kalau kita nggak ketangkep. Harapan itu sih, harapan. Gini, goals kita itu. Goalsnya itu. Yang kedua ya gue ya. Ya kita semuanya kan hidup kan beragama nih, berkeyakinan nih. Yeah. Dan yang pasti kita tahu juga
kalau orang ngomong kita percaya sama Tuhan, pasti ada dong yang Tapi disebut kalau setan. misalnya Nah, ada. itu. Jadi kita pengen Gini. kayak Kalau gaib misalnya lah. iya Iya. ada. Dia memang ada. Berarti kalau misalkan kalian tujuannya adalah ingin ketangkep, itu termasuk nantang apa enggak? ya Menurut kita sih enggak. Berarti kalau bukan nantang apa? kepo. Mencari tahu. Kita cuma kepo, kalau tahu pun ya pasti kita kabur. Nggak Iya. mungkin kita berani untuk langsung nantang. Enggak. Jurus Karena gini. gini lah. Iya kan sih, langsung Kamehameha. Set, gitu. Set, gitu. Enggak, karena gini loh. Karena gini loh. Ketika lu mau explore, itu lu buka pintu buat mereka. jadi kayak Lu siap nggak sama resikonya? Kalau gue sih tidak mau. kita jelas nggak siap. Iya, enggak siap. Tapi Kita kita jelas pengen nggak siap, tahu. tapi kita pengen tahu gitu loh. Dan itu caranya dia. Dan itu caranya dia untuk ayo yuk cari tahu gue yuk, cari tahu gue yuk. Iya, Gitu. gitu ya. Iyalah. Jadi Iyalah. sekarang kita kayak keperangkap mereka. Iyalah. Pasti. Pasti. Karena terus terang kalau gue diajak lu pada explore, gue tidak mau. Karena gue gak mau buka pintu. Tapi lu pernah ngerasain kesurupan gak? Puji Tuhan gue tidak. Nggak, dia belum pernah. Sama sekali gak pernah. Tidak. Gue nolongin orang kesurupan iya. Ini loh. Jadi ketika dia waktu itu kesurupan, ini, Tuh. Nah, seseorang lah. lu sadar nggak? Ketika dia teriak, Kaget tuh. dia teriak, yang baju kuning keluar. Gue iya waktu itu kan pakai baju kuning Hah. gondrong, benar. Gue yang baju kuning. Gue pakai sweater warna pink, tapi kaos gue warna kuning. Benar. Dan gak ada lagi yang pakai baju kuning. Kenapa lu mau nyuruh gue keluar? Gue semakin nantang. Gak ada lu, anjing. Ngapain gue disuruh keluar? Gue ngomong. Terus Amet ngomong gini, kamu lagi main sekali? Enggak. Men itu juga ciptaan doi, ciptaan Tuhan. Ngapain gue harus takut? Gak mau. Gue pegang palanya, gue apa? Dan ternyata orang ini cuman, Kak, aku ngeliat ini. Dan dia cuma bisa ngomong sama gue gitu kan. Ketika dia cuma bisa ngomong sama gue. Dan gue diusir dari tempat itu. Ingat kan? Yang baju kuning keluar, dia teriak. Saat dia kesana dia teriak, yang baju kuning keluar. Lu nyuruh gue keluar gitu kan. Terus ketika si orang itu yang nyuruh bikin kopi sama rokok, jadi ada yang nolongin. Jadi si orang itu ngomong ke si Bahaduri, ngomong gini, gue nanya sama orangnya dulu, ini kopi sama rokok buat apa? Iya. Buat orang itu, Buat biar dikasih. buat itu, supaya dia nggak biar nggak ganggu. setannya. Iya, Ya. biar nggak ganggu. Iya. Setannya minta kopi sama rokok, Iya dong. dibakarin. Iya dong. Lo Dia minta anjing kopi. dong. Maksud gue Gitu dong. gini, lo ngapain ngasih dia empan gitu kan? Iya. Ngapain? Terus gue cuma ngomong sama doi. Gue bilang, ini kopi sama rokok yang lo disuruh beli buat doi, buat makhluk itu. Jangan mau. Untung dia ini refleksnya satu frekuensi sama gue. Dia marah, gak mau gue, kata doi gitu kan. Terus ternyata diam-diam doi bakarin rokok. Lo inget gak dia ngomong, siapa yang matiin rokok? Ya, tahu. Gue yang matiin itu rokok. Gue. Jadi itu rokok kayak cuman jadi ini misalkan kayak di yang putih-putih ini nih. Itu rokok tuh cuma diginiin doang. Jadi dinyalain Sama dia buat dibakar sama itu makhluk. Untuk dikasih Iya. sama si Kayak Glo. sajen lah. Ya, sajen. Iya, gue Sama si Glo matiin. Matiin. Terus si orang yang nolongin itu, Kesel. Nanya. siapa yang matiin nih rokok? Dia marah. Tapi gue diam, gue baru buka. Itu gue yang matiin. Ya, bagus. Itu lah. gue yang matiin kayak yang lo siapin kopi Selalu sama kan. itu lo siapin kopi sama rokok ke kolam renang. Ya, Ya kan? renang. Gue langsung ngomong, enggak Di dia gue. ayunan itu yang tadi aku cerita di kalian tuh. Terus gue cuma Di bilang, ayunan. ke doi gini, Kenapa? ini dia menyiapkan. Kenapa? Mati? Enggak kan? Dia menyiapkan ini buat makhluk itu loh. Si setan itu. Heeh. Terus begitu, jadi gini. Jadi dia ini sempat kayak apaan Oke, sih goblok. lanjut. Terus Iya, jadi kan memutuskan. jadi doi jadi dia kan dia sempat yang kayak sadar kena gitu kan. Oh, Dia sempat kayak gitu. Semi-semi Iya. lah. Heeh, terus jadi ketika yang kayak begitu dia udah sadar, aku mau pipis kak, kata dia gitu. Gue yang temenin. Gue bilang gitu karena gue gak percaya sama orang lain. Iya, gitu. iya. Gue yang temenin lo kencing, temenin dia kencing. Terus dia yang kayak, aduh apaan nih? Kenapa? Gue bilang kayak gitu kan. Nggak tahu kak, kata dia gitu. Ya udah ayo, jeplak jatuh dia kan. Jatuh lagi tuh, kena lagi. Lo tau nggak? Sampai saat jadi ketika dia joplak, gue yang giniin kepalanya. Gue mau berdoa secara gue gitu. Iya, Karena iya, kan iya. orang punya masing-masing ya. Iya gitu. Dan si orang yang mau memberikan sajian ini tidak setuju sama gue. Oh, Nggak larang boleh. itu. Ngelarang, enggak, gue batu.
gue batu kenapa gitu kan, Tuhan kita sama kok gitu kan. Tapi cara lo anjing adalah lo ngundang makhluk, jadi dia masukin makhluk ke tubuh yang kesurupan untuk ngeluarin lagi, itu kan anjing. Kan gue ngadu ke Lok sama ke si Azazair. Sekarang dia marah kan, you musik bro, dia ngomong gitu kan, karena lu anjing. Menurut gue cara lu salah gitu, kayak lu kasih sesajenan tai lah menurut gue kayak gitu. Lu cukup berdoa kok. Makanya begitu yang dia lagi manasin kopi, air panas ya buat kopi, gue cuma bisikin ini buat dia nyuruh lu bikin kopi sama beli rokok, bolak-balik kan lu disuruh ke warung beli rokok, ini buat dia, jangan ikutin gue, jangan marah. Terus gue nggak mau. Tahu-tahu dia diem bakar. Gue lihat nih ada 2 puntungan rokok tidak terbakar, gue matiin. Terus dia, ini kenapa, siapa yang matiin nih? Dia marah nih, lalala. Gue nggak ngomong, gue diem aja. Itu gue yang matiin. Mana ngomong gitu kan? Siapa yang matiin? Itu gue yang matiin. Karena gue nggak setuju sama cara itu gitu loh. Terus gue, kalau lu mau mengeluarkan setan, lu harus pakai Tuhan, bukan pakai setan lagi. Gitu. Iya. Tapi kan, nah terus begitu dia sempat sadar, dia ngomong ini, Kak aku nggak suka sama om ini karena dia ngundang yang lain, jadi aku makin banyak. Dia sempat ngomong gitu sama gue, dan dia cuma ngomong itu sama gue gitu kan. Ya udah, gue cuma gitu, gue cuma pegang, ya udah. Sekarang lo mau ngapain? Cedak, dia tepar lagi gitu kan. Pas bangun baru dia cerita semua sama gue liat ini, kata dia gitu. Ya karena emang tuh orang salah caranya menurut gue. Kalau lu mau ngusir setan, jangan pakai setan bro. Salah satu kru kita tuh yang di situ tuh. Nah, yang itu tuh. Jangan lu ngomong salah satu. Oh, juga. Enggak, yang ini kejadiannya lucunya dia nih. Kenapa tuh? Panik. Aku juga panik dong, takut nih. Ya kan, pagi-pagi masih gelap. Kesurupan nih, berat ya kan. Bot gini. Aku kan lagi berusaha doa dan sebagainya gitu kan ya. Mau tahu yang Doski lakuin apaan? Ambil handphone. Buka YouTube cari tutorial mengusir setan. Tanya tuh itu orangnya masih ada. Beneran Bor, semuanya Bor. Lo tau nggak? Terus gini, jadi gue lagi di sini kan. Besoknya gue bertahu kan. Itu jam 4 ya, jam 4 jam 3-an ya. Jam 3. Gue tidur. Terus dan dia cuma WhatsApp gue. Dia WhatsApp gue tidak ada telepon gitu. Terus besokannya kenapa lu tidak lari ke kamar gue untuk panggil gue? Paling nggak gue bisa bantu lah. Saya takut. Gue nggak seberapa lah mungkin gue, tapi paling nggak kan kita bareng-bareng nih. Edukasinya adalah kalau lu mau mengusir setan, lu harus pakai Tuhan, jangan pakai setan lagi. Lu goblok namanya. Glo 2021. Kalau mau ngelawan setan, jangan pakai setan, harus pakai Tuhan. Oke, kalau gitu langsung masuk closing aja kali ya. Biar disimpan. Jadi Glo ini dia bakal nggak bisa ngerem nih, dia bakal terus nih. Jadi kita bisa simpen buat materi berikutnya. Karena ini sedang simulasi. Ngomong nggak ada isi. Langsung kita closing ya. Nyambung di tradisinya tadi. Tradisinya finalnya adalah tim dan narasumber. Salah satu timnya nggak usah semua, salah satu aja. Bari boleh yang nunjuk nasi narasumber aja. Ngasih pepatah gue tadi kan ada Glo 2021. Oh ya itu tadi Glo. Jadi sekarang Glo selaku narasumber mau nunjuk nih. Ada Doni, ada si Escobar tengah, ada si Martin. Mau suruh yang mana di antara 3? Mereka harus sebutkan, kasih pepatah di depan kamera. Mereka harus kesini. Mereka masuk in frame. Aku suka si Escobar sih. Escobar jangan dulu. Kalau Escobar jangan ini. Dia belum dulu. Kalau untuk ke depan in frame. Nah dari mereka berdua dulu dah kalau gitu. Martin atau Doni? Oke. Pilih ganjil apa genap? Ganjil lah. Ya udah lu berarti. Gua kok bisa ganjil? Itu kan ganjil dari mana sih? Jadi tadi di otak gua adalah dia ganjil, dia genap. Kalau lu pilih ganjil berarti dia. Oh gitu. Iya. Maksudnya oke. Martin in frame dong. Kasih pepatah. Pepatah apa aja nih? Tentang apa dulu nih? Ya kan kita kan horor. Tentang tema kita dong. Ini meja sampai miring cuy. Kita kan horor, kasih pepatah, kata-kata mutiara kayak gitulah. Yuk. Sini dulu dong. Ya lama-lama di belakang kamera. Nah, ini salah satu tim kita juga nih. Ini namanya Martin nih. Martin Bire. Nah, tadi kan sempat ngomong tentang apa? Jangan mencoba ya. Jangan apa namanya? Kalau lu mau setan, ngusir setan ya pakai Tuhan. Pakai Tuhan. Enggak. Yang tadi yang pertama tuh yang mana nih?
explore apa setan. Oke. Namanya lo mengundang. Ngundang Iya. buka celah. Nah, Iya. kalau saran gua, Oke. kalau lu udah penakut, jangan coba-coba. Betul. Setuju banget lagi gue. Karena Setuju gue banget. juga ya takut. Setuju lagi. Lo Wah, penakut? ini Lo penakut tanda-tanda nggak? timnya juga nggak mau kerjasama untuk Tunggu jalan deh. explore nih. Episode Tunggu kita deh. explore Nggak, nggak jadi dong. Enggak, lo penakut apa enggak? Enggak, gini. Gua tuh nggak penakut, tapi kalau dia tunjukin wujudnya gue takut. Ya itu namanya penakut, Martin. Enggak, maksudnya Ribet. kalau Itu bentuk kayak penolakan halus sebenarnya. Iya. enggak, jadi gini. Jadi kayak gue punya alasan dong Enggak. sendiri. Tapi Jadi benar, tapi dia benar mungkin. Ya bagus sih. Kayak gue juga tidak penakut, tapi ketika gue jangan sampai gue kan tidak tahu reaksi gue apa. Ya kan kayak gitu kan maksud lu. berarti Karena lu nggak punya power, karena kalian tidak punya power. Tadi tanda kutipnya kalau lu berani, berarti boleh dong berarti kalau menurut kakak. Kalau Asal jangan nantang. Ya, Asal cuma niat lu jangan nantang. Niatnya Cari tahu. ingin cari tahu. oh berarti gue masih Bukan, bisa. cari Karena tahu gini. itu juga nantang. Iya, karena menurut gue mencari tahu juga nantang. Bagian dari nantang lah. Iya, kan menurut gue lu nonton film horor itu nantang gini. Lu nonton film horor ketika lu takut, lu membuka pintu. Makanya ketika abis kejadian dia terus dia menonton horor, gue larang. Ingat gak gue larang? Iya, tahu. Karena lu membuka pintu. Ah, iya benar. Tapi untuk gue yang tidak takut, gue kan nggak membuka pintu. Cara setan bekerja adalah ketika lu nonton film horor, lu takut, dia senang. Jadi lu jangan nantang. Kalau lu masih ciut, ngapain lu explore bangsat? Nah ini simulasi. Si ngomong nggak ada isi. Tadi gue mau Teler ngomong gitu Club. tapi nggak bisa. Sama BRSK. Nanti Kita- dimasukin ya BRSK sama Teler Club. Betul, BRSK, Teller Club. Oke deh kalau gitu. Kita closing ya. Kita closing ya. Ini bener-bener closing nih. Closing sekarang. Oke. Closing. Closing. Apa closing? Udah, Apa ngomong apaan? Udah, tadi pepatahnya. Udah, bye.